Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan sama-sama meng-i'rab dengan menggunakan jurus 1 sampai jurus 5, latihan halaman 165 sampai halaman 166. Ya, sebelum Ustadz jelaskan i'rabnya, Ustadz pengen nanya dulu. Kita ini sedang belajar buku apa? 5 jurus. Jurus 1 perubahan kata. Jurus 2 jenis kata. Jurus 3 kedudukan kata. Jurus 4 jenis i'rab. Jurus 5 baik. Sekali lagi jurus 1 pola perubahan kata. Jurus 2 jenis kata. Jurus 3 jurus 4 jurus 5 mumtaz. Nah, kita mulai dari contoh nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaimanu arsala risalatan ila Yazida. Nah, yang antum harus paham dulu, ini jumlahnya ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah kalau dia diawali isim. Jumlah fi'liyah kalau diawali fi'il. Nah, kalau antum sudah tahu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, nanti baru kalau jumlah ismiyah itu rumusnya mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah rumusnya fi'il dan fa'il. Nanti ada fi'il yang perlu objek, ada yang tidak perlu objek. Gitu aja. Sederhana sebenarnya bahasa Arab itu. Antum pahami dulu yang pertama jenis kalimat atau jumlah. Apakah dia ismiyah ataukah fi'liyah. Kalau sudah tahu itu nanti baru masuk ke mubtada, khobar mubtada, atau nanti fi'il dan fa'il. Nah, kalau kemasukan kana, dia termasuk jumlah fi'liyah. Ya kan? Kalau kemasukan inna, dia termasuk jumlah ismiyah. Karena kalau inna nanti ada kawannya isim inna dan khobar inna. Baik, Sulaimanu itu kalau kita masuk langsung ke jurus 2. Jurus 2 apa? Jenis kata. Nah, Sulaimanu itu isim. Isimnya isim apa? Isim ghairu munsharif. Karena ada alif dan nun di ujungnya. Ya. Lalu jurus ketiganya apa? Kedudukan kata. Apa kedudukannya? Mubtada. Nah, kalau mubtada maka i'rabnya mesti marfu. Jurus 4 sudah. Nah, lalu apa jenis apa tanda i'rabnya? Dhammah. Kenapa? Karena i'rabnya marfu, jenisnya isim ghairu munsharif. Itu mubtada. Berarti kalimat sesudahnya itu khobar mubtada, gitu saja. Kalau mubtada pasangannya pasti khobar mubtada. Nah, nanti cuman di sini saja kalau khobar mubtada itu bisa jadi mufrad tunggal, itu berupa satu kata, atau bisa juga bukan ghairu mufrad, yaitu berupa syibhu jumlah atau berupa jumlah. Nah, kalau jumlah nanti bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Nah, ini khobar mubtada'nya berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Jadi mulai arsala sampai ila Yazida itu adalah khobar mubtada' kedudukannya. Apa tadi kedudukannya? Khobar mubtada' berupa jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Dimulai dari kata arsala. Nah, karena fi'il kita bisa masuk jurus 1. Ya, perubahan kata. Ini jenisnya fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Ikut wazan apa? Af'ala yuf'ilu. Berarti arsala yursilu. Nah, berarti kalau ditanya jurus 1-nya apa perubahan katanya? Arsala yursilu, irsalan. Nah, dan seterusnya. Kemudian ke jenis katanya tadi fi'il madhi. Kedudukannya ya tadi dia ya fi'il gitu ya, sebagai khobar mubtada. Nah, i'rabnya apa? Ya, kalau dia fi'il madhi dia mabni. Ya, mabni alal fathi. Ya, tandanya apa? Fathah. Nah, setiap fi'il itu menghajatkan fa'il. Itu rumus ya. Pasti setiap fi'il memerlukan fa'il. Kalau tidak ketemu fa'il ya naibul fa'il. Gitu aja. Karena setiap kejadian peristiwa itu pasti ada pelakunya. Atau yang menempati kedudukan sebagai pelaku, namanya naibul fa'il. Maka fa'ilnya apa di sini? Dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi.
Apa? Diduga huwa. Misalnya takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke siapa? Ke Sulaiman. Jadi sudah itu ada fi'il, ada fa'il. Nah, arsala itu mengirim. Yang namanya mengirim itu perlu ada sesuatu yang dikirim tidak? Nah, berarti dia fi'il yang muta'addi. Fi'il yang perlu objek. Maka mana objeknya? Risalatan. Berarti kalau begitu risalatan, kedudukannya atau jurus dua dulu. Jenis katanya dia apa? Isim. Isimnya isim apa? Isim mufrad. Nanti jamaknya rosail. Jamak taksir. Kedudukannya apa? Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti i'rabnya mansub. Itu jurus keempat. Nah, kalau dia mufrad, i'rabnya mansub, maka tandanya fathah. Itu jurus ke-5. Maka dibaca risalatan. Nah, itu tambahan saja ila yazid itu. Ilanya huruf jar, yazid majrur. Cuma yazid itu dari sisi jenis kata dia termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena isim yang ngikuti pola fi'il. Dari kata zada yazidu. Jadi zaid ziyadatan. Zaid itu orang yang menambah. Ziyadatan itu tambahan. Jadi ini isim nama orang tapi ikut pola fi'il mudhari. Maka jadilah dia isim ghairu munsharif. I'rabnya apa? Majrur. Kenapa majrur? Didahului huruf huruf jar. Nah, lalu jurus kelima, apa tanda jar majrurnya? Fathah, karena dia isim ghairu munsharif. Nah, gitu ya. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Bacaannya begini. Kana rasulu wa ashabuhu mustajibina ala kulli amrin minallahi ta'ala. Adalah Rasulullah wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya mustajibina. Mereka itu memenuhi, menaati ala kulli amrin, setiap perintah minallahi, dari Allah. Kalau ada kana, berarti jumlahnya ini ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Cuma kalau kana nanti yang dia perlukan adalah isim kana dan khobar kana. Kalau isim kana i'rabnya apa? Rafa. Kalau khobar kana mansub, ya, nasab. Nah, mana isim kananya? Ar-rasulu. Isim kana itu pada asalnya adalah mubtada. Khobar kana pada asalnya adalah khobar mubtada. Mubtada itu umumnya ma'rifah. Dan khobar mubtada umumnya nakirah. Itu antum pegang tuh kuncinya. Kalau khobar mubtada itu umumnya ma'rifah. Kalau Kalau mubtada itu umumnya ma'rifah. Kalau khobar mubtada umumnya adalah nakirah. Ar-rasulu nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Berarti ar-rasulu itu nanti adalah dia isim kana. Asalnya dia mubtada. Kalau kana dihapus dia jadi mubtada. Tapi karena kemasukan kana dia jadi isim kana. Nah, ar-rasulu, nah kita langsung loncat ke jenis kata. Ar-rasulu jenis katanya apa? Isim mufrad. Jamaknya nanti apa? Rusul, ar-rusul. Yaitu namanya jamak taksir. Berarti jurus berapa itu? Jenis kata? Jurus 2. Jurus 3. Kedudukan. Apa kedudukannya tadi? Isim kana. Kalau isim kana, maka i'rabnya marfu atau rofa. Lalu apa tanda rofanya? Dhammah. Karena kalau isim mufrad marfu tandanya adalah dhammah. Maka dibaca ar-rasulu. Wow. Isim fi'il apa huruf? Huruf. Namanya huruf apa? Huruf atop lil mutlaqil jam'i. Istilahnya semata untuk menggabungkan. Nah, berarti sesudahnya itu maktub. Ya, atop kepada ar-rasul. Ar-rasul tadi i'rabnya apa? Ar-rasul tadi i'rabnya apa? I'rabnya marfu. Berarti ashab itu juga ikut marfu. Nah, kita kembali ke jurus 2. Jurus 2 apa tadi? Jenis kata. Ashab itu isim. Isim apa?
Isim jamak. Jamak apa namanya? Kalau mudzakkar salim harus ada waw nun atau ya nun. Ah, jamak taksir. Kalau ada jamak nggak ada waw nun ya nun, berarti pasti dia taksir. Mufradnya apa? Sahib. Jamaknya apa? Ashab. Jadi antara bentuk jamaknya adalah ashab. Itu jenis katanya jamak taksir. Kedudukannya apa? Atop. I'rabnya apa? I'rabnya marfu karena atop ke rasulu. Maka tanda i'rabnya adalah dhammah, dibaca ashabu. Nah, sekaligus dia itu mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Hu. Nah, maka dibacalah wa ashabuhu. Nah, sampai situ belum ketemu khobar kananya. Belum ketemu khobar kana. Di mana khobar kananya? Mustajibina. Apa tandanya? Dia nakirah. Jurus 1, mustajibina itu dari kata apa? Dari kata istajabah. Yastajibu. Nah, dia itu isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Istajaba, mustajibun. Mustajibun. Nah, tapi dia ini, udah selesai itu ya. Dari sisi jurus 1, perubahan kata. Jurus 2, jenis katanya. Dia jenis katanya apa ini? Jamak, mudzakkar salim. Ya, ada ya, nun. Jurus 2, kedudukannya apa? Khobar kana. Jurus berapa itu? 3. Jurus 4. Kalau dia khobar kana berarti dia mansub. Apa tanda mansubnya? Iya, karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau i'rabnya mansub maka tandanya adalah iya. Mau mansub mau majrur, kalau jamak mudzakkar salim tandanya pasti ya. Paham, Tom? Kalas. Berarti kalimatnya sudah lengkap sampai di sini sebenarnya. Karena sudah ada isim kana, sudah ada khobar kana. Nah, selanjutnya itu tambahan saja. Ala kulli amrin minallah. Ala huruf jar. Kulli berarti majrur. Tandanya kasrah. Nah, tapi dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Amrin. Maka amrin juga mudhaf ilaih. Maka amrin juga majrur. Majrur yang disebabkan karena dia mudhaf ilaih. Apa tanda jarnya? Kasrah. Maka ala kulli amrin minallahi, minnya huruf jar, dzul jalala Allahi majrur, tanda majrurnya kasrah. Ini dipercepat ya. Baik, nomor 3. Al muslimuna wajibuna ayyaj'alur rasula qudwatan fi kulli hayatin lahum. Aslinya kan begitu. Hayatin lahum. Tapi karena idgham bila gunah menjadi hayatil lahum. Tajwidnya. Ini ismiyah apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Karena dimulai dari isim. Berarti nanti struktur kalimatnya apa? Mubtada, khobar, mubtada. Gampang bahasa Arab itu sebenarnya. Ya, kalau antum sudah paham intinya itu gampang. Kalau jumlah ismiyah berarti cuma mubtada, khobar, mubtada. Nanti tinggal kemasukan kana atau kemasukan ina. Wa akhawatuha. Ya kan? Jadi yang bilang bahasa Arab itu sulit, itu mungkin baru belajar. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan al-lughatul arabiyyatu awwalu sa'bun wa akhiruha sahlun. Awalnya sulit, tapi akhirnya gampang. Jadi ini jumlah ismiyah. Nah, berarti al-muslimuna kedudukannya adalah khabar mubtada. Nah, mari kita terapkan 5 jurus. Jurus 1. Ya, jurus 1. Al-muslimuna itu isim fa'il dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Nah, kemudian jurus 2, jenis katanya. Dia ini termasuk jamak mudzakkar salim. Kemudian jurus 3, kedudukannya dalam kalimat mubtada. Jurus 4, jenis i'rabnya marfu atau rofa. Lalu tanda rofanya waw. Ya, jadi karena marfu, kemudian jenis katanya adalah jamak mudzakkar salim, berarti tandanya waw. Maka bacanya al-muslimuna. Itu kalau diurai loh ya. Kalau sudah baca antum gampang, kalau ada waw nun pasti bacanya al-muslimuna. Jangan dibaca al-muslimina. Itu namanya pemaksaan.
Kalau ada ya nun, antum baca al-muslimina, jangan dibaca al-muslimuna. Itu namanya pemaksaan. Sudah jelas ada waw nun kok dibaca al-muslimina. Istilahnya tanpa kaidah pun harusnya ngerti. Jelas nih? Nah, di situ sudah ketemu mubtada'nya. Mana khabar mubtada'nya? Wajibuna. Nah, wajibuna itu khabar mubtada'. Nah, kalau kita terapkan 5 jurus. Jurus 1, perubahan kata. Wajibuna, kata dasarnya wajib. Itu jenisnya isim fa'il. Dari kata wajabah, yajibu. Nah, nanti isim fa'ilnya lah wajibun. Nah, jurus 2, jenis kata. Ini termasuk apa? Ya, jamak mudzakkar salim. Jurus 3, kedudukan kata. Dia khabar mubtada. Jurus 4, kalau khabar mubtada berarti i'rabnya marfu. Lalu apa tanda marfu'nya? Waw, karena dia jamak mudzakkar salim. Kalimatnya udah lengkap sampai di situ sebenarnya, al-muslimuna wajibuna. Nah, tapi wajibuna itu termasuk isim, dia isim yang menghajatkan kepada menghajatkan kepada maf'ul bih. Nanti ada istilah, ada isim fa'il yang menghajatkan kepada maf'ul bih. Nanti kita belajar lah di kitab yang lebih lanjut. Misalkan di kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Nah, wajibun itu termasuk. Nah, lalu apa maf'ul bihnya? Jadi ini isim, tapi nanti ada fa. Jadi isim beramal fi'il. Nah, ada isim beramal fi'il. Karena beramal fi'il berarti dia perlu fa'il. Nah, nanti dia juga perlu maf'ul bih. Ini termasuk yang perlu maf'ul bih. Maf'ul bihnya apa? Kali jumlah fi'liyah. Mulai dari ayyaj'alur rasula qudwatan fi kulli hayatil lahum. Jadi sebenarnya kalimat ayyaj'alu itu secara jumlah kalimat dia nanti adalah maf'ul bih dari wajibuna. Nah, tapi kalau kita i'rab satu-satu, an itu namanya huruf nasab. Ya kan? Nah, termasuk amil nasab. Maka fi'il sesudahnya i'rabnya adalah mansub. Yaj'aluna. Ayo kita urai. Yaj'aluna itu kalau kita perubahan kata, itu jenis fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Jenis katanya tadi fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang apa ini? Sahih akhir atau mu'tal akhir? Atau sahih akhir kan? Yang sahih akhir itu ada dua, ada yang sahih, ada af'alul khamsah. Ini termasuk yang mana? Itu di jenis fi'il kan ada fi'il sahih, af'alul khamsah, sakit karena alif, sakit karena waw, sakit karena ya. Ini termasuk apa? Af'alul khamsah. Jadi asalnya adalah yaj'aluna. Berarti domirnya hum. Ya. Itu jenis katanya. Kemudian keduduk katanya fi'il. Kemudian jenis i'rabnya. Apa i'rabnya? Mansub. Kenapa mansub? Karena kemasukan an. Amil nasab yaitu an. Apa tanda mansubnya? Hadzfun nun, menghapus huruf nun. Nanti dapat gantinya alif, namanya alif iwat. Maka jadilah ayyaj'alu. Mereka menjadikan. Siapa yang mereka yang dimaksud di situ? La al-muslimun. Kan jamak, hum muslimun. Menjadikan itu fi'il yang perlu maf'ul bih tidak? Perlu. Bahkan dia perlu 2 maf'ul bih. Yaj'alu itu termasuk fi'il yang perlu 2 maf'ul bih. Nanti penjelasannya ada dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah karangan Syekh Fuad Ni'mah. Ya. Nanti yang takhasus insyaallah yang kita adakan itu. Nah, maka ar-rasulah itu maf'ul bih. Maf'ul bih awal namanya. Maf'ul bih awal. Nah, ringkas saja berarti kedudukan jenis kata ar-rasul isim mufrad, kedudukannya apa tadi? Maf'ul bih awal. Kalau maf'ul bih berarti i'rabnya mansub. Jurus 5 tanda nasabnya apa? Fathah. Maka dibacalah ar-rasulah. Nah, qudwatan itu nanti bisa dibaca sebagai hal, kedudukannya sebagai hal. Kalau hal berarti mansub. Bisa juga dianggap sebagai maf'ul bih tsanin. Maf'ul bih kedua. Karena memang ja'ala yaj'alu itu memerlukan 2 maf'ul bih. Maka bisa jadi qudwatan itu maf'ul bih tsanin. Kalau dia maf'ul bih berarti i'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Maka dibaca qudwatan.
Fi huruf jar kulli majrur sekaligus dia mudhaf, hayatin mudhafin ilaih. Kalau mudhafin ilaih berarti dia majrur, tanda majrurnya kasrah. Lahum huruf jar, la-nya humnya dhamir mabni. Khalas. Nomor 4, iqamatu khalifatin fardun 'alal muslimina kafatan fi jami'il aqtaril alam. Ini jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Kalau ismiyah berarti yang dicari apa? Mubtada, khabar, mubtada. Mana mubtadanya? Iqamatu. Sekaligus iqamatu itu mudhaf. Ya. Karena mubtada berarti dia marfu. Iqamah itu kalau kita tasrif jurus 1 dari kata aqama yuqimu iqamatan. Berarti dia itu termasuk isim masdar. Nah, tapi dari sisi jenis isim yang 9, yang mufrad, musanna sampai jamak mudzakkar sampai isim ghairu munsharif, ini jenisnya isim mufrad jurus 2. Jurus 3, kedudukannya tadi mubtada. Karena mubtada berarti i'rabnya marfu. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Tapi tidak boleh dhammatain. Kenapa? Karena dia mubtada. Karena dia mudhaf. Ya. Kalau mudhaf tidak boleh dhammatain. Jadi bacalah iqamatu. Khalifatin itu mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih maka dia majrur. Apa tanda majrurnya? Kasrah, dibaca khalifatin. Mengangkat seorang khalifah. Fardun. Nah, fardun ini khabar mubtada'nya. Jadi adalah fardu. Nah, kalau fardun itu sebenarnya kalau jurus 1 dari kata apa? Farada yafrudu fardon. Berarti dia isim masdar. Jurus 2 jenis katanya dia isim mufrad. Karena kalau fardun itu nanti jamaknya faraid. Sudah kita bahas tadi malam. Ya, faraid. Ya, di antara jamak taksir dari fardun adalah faraid. Baik. Jurus 3-nya, kedudukannya tadi khabar mubtada. Jurus 4, kalau dia khabar mubtada berarti i'rabnya marfu. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Dhammatain di sini karena dia nakirah. Ala huruf jar, muslimina majrur. Jenis katanya muslimina itu termasuk isim mudzakkar salim. Majrur. Tanda majrurnya apa? Ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Kafatan. Apa kedudukan kafatan? Kafatan itu dari sejumlah kitab yang pernah Ustaz baca itu kedudukannya hal. Seluruhnya. Jadi hal. Makanya kafatan itu selalu mansub. Udkhulu fis silmi kafatan. Artinya hal, keadaannya totalitas menyeluruh. Nah, karena dia hal berarti i'rabnya mansub. Tanda mansubnya fathah. Fi huruf jar jami'i mudhaf. Aqtari mudhafun ilaih. Majrur, tandanya kasrah. Sekaligus aqtari itu mudhaf. Mudhaf bagi siapa? Bagi alam. Ya, alam maka dibaca alami. Fi jami'il aqtaril alami, di seluruh penjuru. Alam itu isim mufrad. Nanti jamaknya awalim. Bisa juga alamun. Jadi bisa jamaknya bisa taksir yakni awalim, bisa jamak mudzakkar salim yakni alamun. Antum cek saja di kamus nanti. Kamus Munawir kah atau yang lain. Khalas, ini sudah dikasih kode sama Zain. Ya, harusnya jam 11 ini, sudah harus meluncur. Khalas, nomor 5 kita percepat. At-taqsiru fil qiyami bihi ma'siyatun min akbaril ma'asi yu'adzibullahu 'alaiha asyaddal 'adzabi. Ini jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Kalau ismiyah berarti ini cari apa? Mubtada, khabar mubtada. Mana mubtadanya? At-taqsiru. Jurus 1. Perubahan kata. Taksir itu adalah perubahan dari qassara yuqassiru taksiran. Berarti dia masdar. Dari wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Jurus 2. Dia termasuk isim mufrad. Jurus 3. Kedudukannya mubtada. Jurus 4. i'rabnya marfu. Jurus 5. Tanda marfu'nya dhammah. Fil qiyami bihi. Nah, di sini sisipan, dia sebenarnya belum masuk ke khabar mubtada. Ya. Jadi selama masih ada khabar mubtada yang lain, jar majrur itu biasanya tidak dimasukkan sebagai khabar mubtada. Istilahnya kalau dalam ilmu i'rab disebut muta'alliq. Ada istilah nanti muta'alliq. Ya, antum kalau mau ahli i'rab itu baca itu kitab i'rabul Quran, i'rab hadis-hadis atau ya begitu.
atau kitab-kitab i'rab yang lain. Nanti akan tahu yang tersembunyi-sembunyi dari i'rab itu. Jadi nggak cukup belajar kaidah, tapi belajar ada kitab khusus i'rabul Quran. Kalau nggak salah 12 juz sampai 11 juz gitu. Jadi Quran itu ada i'rabnya. Tapi ada yang sederhana yang dari Ustazah Uswah itu satu jilid saja. Ya i'rab, Quran i'rab. Nah, itu antum baca itu. Nanti menarik itu kalau sudah mencintai nahwu, menyenangi nahwu, ya, uhibbun nahwa was-sarfa kama uhibbu abi wa ummi. Saya cinta nahwu dan sarf seperti saya cinta pada ayah dan ibu. Itu nanti menarik itu. Jadi kada apa? Bisa jadi kedahiran lawan bini, lawan laki, lawan kawan. Saking menikmatinya, ya, itu kan ada ulama yang begitu, sampai dibakar sama istrinya kitab-kitabnya. Gara-gara saking mencintai ilmu. Istrinya cemburu. Ya, baik lanjut ya, ini jadi kemana-mana. Jadi fil qiyami bihi, fil qiyami fi huruf jar, qiyami majrur tandanya kasrah bihi. Nah, maksiyatun itu khobarnya. Baru khobarnya ketemu di maksiyah. Maksiyah itu kalau kita analisis jurus 1 dari kata asa, ya'si, maksiyatan. Jadi dia isim masdar. Masdarnya ada 2 nanti, bisa maksiyatan, bisa isyan. Jadi ada 2. Cek jadi kamus Munawir. Nanti akan ketemu antum masdarnya bisa isyan, bisa maksiyah. Nah, lalu jenis katanya jurus 2. Dia mufrad. Kedudukannya khabar mubtada. Jenis i'rabnya marfu. Tanda marfu'nya dhammah. Jadi dibaca maksiyatun. Min akbaril ma'asi. Nah, itu ma'asi itu jamaknya maksiyah. Jamak taksir. Nah, akbari itu majrur. Dia termasuk isim ghairu munsharif, akbar. Kenapa kok dibaca akbari? Karena dia mudhaf. Kalau kedudukannya mudhaf, maka tanda majrurnya bukan fathah. Tapi tanda majrurnya tetap kasrah. Maka dibaca min akbari. Nah, dia mudhaf. Ma'asi itu mudhafun ilaih. Tapi tidak dibaca ma'asiyi. Karena ma'asi itu jenis isimnya maksur apa mangkus? Mangkus. Karena huruf akhirnya huruf ya lazimah. Ya, maka tidak dibaca, cukup dibaca al-ma'asi. Nah, yu'adzibullahu, Allah akan mengadab dia. Ya, yu'adzibu itu fi'il mudhari. Dari adzaba yu'adzibu. Marfu apa mansub? Marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Itu alasannya. Karena dhammah. Dhammah itu belakangan. Jadi jangan beralasan dengan yang belakangan. Jangan beralasan dengan akibat. Tapi beralasanlah dengan sebab. Justru karena dia marfu itulah dia dhammah. Jadi jangan antum beralasan karena dia dhammah Ustaz, maka dia marfu. Paham maksudnya? Itu logikanya kebalik. Ya. Jadi jangan dijawab karena dhammah maka berarti marfu. Nah itu. Gak boleh berlogika begitu. Kalau Quran boleh, karena Quran dhammah Ustaz, berarti pasti marfu. Karena kalau Quran insya Allah tidak salah. Tapi Quran itu juga beda-beda loh nanti i'rabnya. Cara baca Quran itu nanti beda-beda. Ya. Kenapa? Karena perbedaan i'rab. Coba baca antum di kitab tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran atau kitab i'rabul Quran itu nanti ada penjelasan. Ulama gini bacanya marfu, ulama ini bacanya mansub. Itu Quran itu bisa beda-beda. Ya. Nah, itulah luasnya ilmu. Ya, semakin kita banyak tahu nanti kita semakin banyak memahami. Jadi yu'adzibu itu marfu. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Ya, karena dia termasuk fi'il yang sahih. Allahu lafdzul jalalah, Allah itu fa'il. Kalau fa'il berarti i'rabnya marfu. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Alaiha jar majrur. Asyaddul azab. Asyadda itu nanti bisa sebagai maf'ul bih sekaligus dia mudhaf. Tanda dia berarti mansub, tanda mansubnya fathah. Adzabi mudhafun ilaih, majrur tanda majrurnya kasrah. Nomor 6. Allahu khataban nasa bitakalifi. Jadi baca takalifi, ada yang kemarin nulis ketinggalan alif, tertulis taklif. Padahal taklif itu mufrad, takalif itu jamak taksir. Jadi begini ya, belajar bahasa Arab itu antum harus teliti huruf demi huruf. Harus punya kecerdasan visual. Jangan terlewat satu huruf pun. Karena kalau terlewat satu huruf itu salah. Jadi harus teliti betul. Huruf demi huruf. Ya, taklif beda dengan takalif nanti. Wa ja'alal insana maudhi'al khitabi wa taklifi. Nah, itu baru taklif. Ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ismiyah. Kalau ada jumlah ismiyah berarti ada rumusnya mubtada, khabar, mubtada. Mana mubtadanya?
lafaz Allah. Kalau mubtada berarti i'rabnya marfu. Apa tanda marfu'nya? Dhamma. Ini sudah nih, konsentrasinya menurun. Nah, kalau ada mubtada berarti pasangannya khobar mubtada. Khobar mubtadanya berupa apa? Berupa? Ayo. Berupa jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Ini fi'il khotoba. Ayo baik, khotoba jurus 1. Dari kata apa? Khotoba yukhatibu khitoban. Berarti ikut wazan apa? Fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alatan. Jahada yujahidu jihadan atau mujahadatan. Baik. Kalau khotoba itu baik itu ya, lalu dia mabni alal fathi. Kalau namanya fi'il pasti dia perlu fa'il. Apa fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdiru huwa. Huwanya kembali ke Allah. Khotoba menyeru. Berarti harus ada yang diseru. Berarti khotoba itu perlu objek atau tidak perlu objek? Perlu. Mana objeknya? Al-insana. Berarti insana itu maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti i'rabnya mansub. Tanda mansubnya apa? Fathah. Dah gitu langsung. Bit takalifi. Bi huruf jar. Takalifi berarti majrur. Takalif itu jenis katanya termasuk jamak taksir. Ya, jamak taksir ketika majrur tandanya kasroh. Berarti baca bit takalifi. Wa ja'ala. Wawunya huruf atop. Atopnya ke khotoba. Ja'ala berarti atop ke khotoba. Berarti Allah menjadikan. Allah menjadikan. Siapa yang dijadikan? Insana, manusia. Berarti insana mansub. Tanda mansubnya fathah. Makanya dibaca sana. Nah, tapi ja'ala itu fi'il yang perlu dua maf'ul bih. Maka maf'ul bih keduanya adalah maudhi'a. Maudhi'a itu dari kata wadha'a yadi'u wad'an. Fahuwa maudhi'un. Ya, dia termasuk fi'il yang sakit di awal. Namanya apa istilahnya? Ada ajwab, ada nakis, ada misal. Ini termasuk yang mana? Misal wow. Itu harusnya sudah belajar, sudah sampai situ saja ya. Ya, sudah yang mu'tal baik awal, tengah maupun akhir. Namanya misal wow. Dari kata wadha'a yadi'u wad'an fahuwa maudhi'un. Nah, sekaligus maudhi'a, kembali tadi maudhi'a berarti maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti i'rabnya mansub. Tanda mansubnya fathah. Sekaligus dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Khitabi. Berarti khitabi i'rabnya majrur. Apa tanda majrurnya? Nah, khitabi itu isim masdar dari khataba yukhatibu khitaban. Wat taklifi. Karena atap ke wat'i. Taklif itu isim masdar dari kallafa yukallifu taklifan. Dan seterusnya. Kelas. 5 menit lagi Zen ya. Kemudian yang ke-7. Khalaqallahul insana imra'atan aw rajulan fi fitratin muayyanatin tamtazu 'anil hayawani. Jumlah ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Berarti ada fi'ilnya. Mana? Khalaqa. Fi'ilnya fi'il apa? Madhi. Mabni alal fathi. Kemudian kalau ada fi'il harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Lafzul jalalah Allah. Berarti lafzul jalalah Allah itu fa'il. Kalau fa'il i'rabnya marfu. Kalau marfu tandanya dhammah. Maka dibaca Allahu. Allah mencipta. Kalau mencipta berarti harus ada yang dicipta. Si objek. Siapa objeknya? Insana. Berarti insana itu maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti i'rabnya mansub. Tanda mansubnya fathah. Maka dibaca al-insa. Nah, imra'atan au rajulan, perempuan atau laki-laki. Ini bisa jadi sebagai apa? Tamyiz bisa ya, tamyiz untuk bedakan. Kalau ya betul ini tamyiz. Kalau dia tamyiz berarti i'rabnya mansub ya. Dan imra'atan itu mufrad. Mufrad mansub tandanya fathah. Au huruf atop. Rajulan berarti atop ke imra'atan. Juga dia mansub tandanya fathah. Fi fitratin, fi-nya huruf jar, fitratinnya majrur. Tandanya kasrah. Muayyanatin itu sifat. Sifat dari fitratin. Cirinya apa? Sama-sama nakirah nakirah. Sama-sama mu'anas mu'annas. Fitrah itu mu'anas, muayyanatin itu juga mu'annas. Muayyanatin itu isim maf'ul dari ayyana, yu'ayyinu, ta'yinan, fahuwa mu'ayyinun, wa zaka mu'ayyanun. Nah, tapi karena dia mu'anas jadi mu'ayyanatan.
Setelah itu ada jumlah dari tamtazu anil hayawan. Kalau ada isim nakirah, sesudahnya ada jumlah, maka jumlahnya itu menjadi sifat. Jadi ada kaidah. Al jumlatu waqa'at ba'da ismi nakiratin yu'rabu sifatan. Nah, itu kaidah. Antum bisa baca nanti dalam kitab judulnya Qissatul I'rab. Jadi i'rab itu ada kisahnya. Jadi kalimat yang terletak setelah setelah isim nakirah, maka dia di-i'rab sebagai sifat. Nah, jadi tamtazu yang artinya masuki kata terjemah yang tamtazu, dia itu membedakan. Apa yang membedakan? Berarti fitratin muayyanatin, itu membedakan anil hayawan. Khalas. Tamtazu itu dari kata imtaza yamtazu. Nah, ikut wazan apa nanti dicek. Terakhir yang ke-8. As-sakhsiyatu fi kulli insanin tata'allafu min aqliyatihi wa nafsiyatihi. Ini jumlahnya ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Kalau ismiyah berarti perlu mubtada, khobar mubtada. Mana mubtadanya? As-sakhsiyatu. Berarti i'rabnya marfu. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Nah, fi kulli insanin itu bukan khobar. Tapi namanya muta'alliq bil mubtada. Jadi biasanya kalau jar majrur itu kalau dia biasanya lebih banyak sebagai muta'alliq. Nah, i'rabnya jelas ya, fi huruf jar kulli majrur tandanya kasrah sekaligus dia mudhaf, insanin mudhafun ilaih. Makanya setelah kullu itu selalu majrur. Karena dia kedudukannya mudhaf ilaih. Itu rumus tuh. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Nah, kelas. Nah, mana khobar mubtada'nya? Khobar mubtada'nya itu jumlah yakni jumlah fi'liyah dari tata'allafu min aqliyatihi wa nafsiyatihi. Itu khobar mubtada'nya. Nah, tata'allafu kita lihat jurus 1. Perubahan kata. Itu fi'il apa? Mudhari. Madiknya apa? Ta'allafa. Jadi ta'allafa ya ta'allafu. Kenapa kok pakai ta muannas? Karena saksiyah itu muannas. Anda itu mudzakkar berarti ya ta'allafu. Nah, itu cocok dia match. Memang harus match. Untuk kalau mubtada'nya mudzakkar, maka nanti kalau setelahnya fi'ilnya itu harus cocok dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya muannas, maka fi'ilnya juga harus cocok dengan mubtada'nya yang muannas tadi. Nah, berarti fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiru hiya, hiyanya itu kembali ke saksiyah. Min huruf jar, aqliyatihi itu jar majrur, sekaligus dia mudhaf mudhafun ilaih. Aqliyati itu mudhafnya, hinya mudhafun ilaih. Nah, wawnya huruf atop, nafsiyatihi juga mudhaf mudhafun ilaih. Mudah-mudahan antum paham dalam waktu setengah jam. Ya, ini karena kita dikejar waktu, ya. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.